Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas materi tentang teks cerita sejarah. Cerita sejarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sejarah fiksi dan sejarah non-fiksi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. Sedangkan non-fiksi adalah suatu karangan yang isinya bukanlah imajinasi, akan tetapi merupakan suatu karya seni yang bersifat faktual atau mengandung kebenaran di dalamnya. Dan juga fiksi dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang dan berusaha menggugah perasaan dan membangkitkan emosi pembaca. Sedangkan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, menggugah nalar atau pemikiran pembaca. Jenis-jenis fiksi antara lain roman, cerpen, drama, puisi, dongeng, novel, fabel, dan lain-lain. Sedangkan jenis-jenis non-fiksi antara lain laporan ilmiah, katalog, biografi, artikel, tutorial, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Bahasa karangan fiksi bersifat konotatif dan denotatif, dan sangat mungkin menimbulkan tafsiran yang beragam. Sedangkan bahasa non-fiksi bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis. Yang kedua, bentuk teks tersebut adalah teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya adalah orientasi yang berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Kemudian urutan peristiwa yang berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Dan reorientasi yang berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal dalam penyampaiannya. Yang kelima, isinya berupa fakta. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah yang pertama ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti. Pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya kata ganti orang pertama tunggal, misalnya saya, aku, beta, dan saya. Kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, misalnya kamu, engkau, kau, anda, dan dikau. Yang kedua ada frasa adverbial. Frasa adverbial merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang ketiga ada verba material. Verba material adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya membaca, menulis, melempar, mendorong, dan lainnya. Yang keempat ada konjungsi temporal atau kata sambung waktu. Konjungsi temporal berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya yaitu kemudian, setelah, dan lalu. Yang terakhir yaitu kalimat majemuk. Kalimat ini terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contoh kalimatnya seperti ini. Pada akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Cara teknik penulisan teks sejarah antara lain, kejadian-kejadian diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Beberapa peristiwa juga perlu diatur menurut urutan kronologis. Dari sekelompok fakta atau peristiwa, perlu ada penentuan fakta kausal atau penyebab, fakta peristiwa, dan fakta penyebab. Bila uraian berupa deskriptif ke naratif, maka perlu ada proses serialisasi, yaitu mengurutkan peristiwa-peristiwa berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan di atas. Frasa nomina merupakan kelompok kata yang terbentuk dari kata benda. Frasa nomina terdiri dari frasa nomina modifikatif, bersifat mewatasi, atau sebagian kata yang lain berfungsi sebagai keterangan tambahan. Contoh rumah mungil. Kata mungil berfungsi sebagai keterangan tambahan dari kata rumah. Frasa nomina koordinatif, bersifat tidak saling menerangkan namun fungsinya setara. Contoh lahir batin. Frasa nomina apositif digunakan untuk menambah keterangan subjek. Contoh, Jakarta, ibu kota negara Indonesia, sudah berumur 492 tahun. Kata ibu kota negara Indonesia menerangkan kata Jakarta. Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang menyatakan adanya hubungan waktu. Konjungsi temporal sederajat memiliki sifat sama atau sederajat.
Penempatannya harus berada di tengah kalimat. Contoh kata yaitu kemudian. Contoh penggunaan kalimat, pemuda itu berlari, kemudian mampir di sebuah warung. Konjungsi tidak sederajat sebagai penyambung kalimat bertingkat. Contoh kata ketika. Contoh penggunaan kalimat, para senopati terkejut sekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap Sri Baginda. Penempatan konjungsi ini boleh di awal, tengah, maupun akhir kalimat. Frasa verbal merupakan kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Frasa verbal terdiri dari frasa verbal modifikatif, terdapat pewatas, dan terdapat kata kerja yang diikuti kata sifat. Contoh, ia bekerja keras sepanjang hari. Bekerja keras. Keras merupakan kata sifat yang menjadi pembatas dari kata kerja bekerja. Frasa verbal koordinatif yaitu dua verba yang terdapat penambahan kata hubung dan atau. Contoh, dia telah menghancurkan dan merusak tempat tinggalku. Terdiri dari dua verba yaitu menghancurkan dan merusak. Frasa verbal apositif sebagai keterangan yang diselipkan atau ditambahkan. Contoh, pekerjaan ibu menjahit baju kini semakin maju. Menjahit baju menerangkan kata pekerjaan ibu. Frasa adverbia merupakan kelompok kata yang terbentuk dari kata sifat. Frasa adverbia modifikatif bersifat mewatasi. Contoh, kata sangat baik. Contoh penggunaan kalimat, dia mengerjakan tugas dari Baginda dengan sangat baik. Baik merupakan kata inti, dan sangat merupakan kata pewatas. Frasa adverbia koordinatif, tidak saling menerangkan. Contoh, kurang lebih. Contoh penggunaan kalimat, pemuda itu sudah mengabdi kurang lebih 12 tahun. Kurang tidak menerangkan lebih dan lebih tidak menerangkan kurang. Verba material, yaitu kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik atau perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh subjek. Contoh kata, membaca. Contoh penggunaan kalimat, Anton membaca buku. Verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, proses, atau situasi tertentu oleh subjek. Verba mental biasa digunakan bersamaan dengan partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Contohnya, Ana menyaksikan pertengkaran antar dua remaja siang ini. Ana sebagai subjek adalah sensor, menyaksikan sebagai predikat adalah verba mental, pertengkaran antar dua remaja siang ini sebagai objek sekaligus keterangan adalah fenomena. Begitu juga dengan contoh yang lain, jadi subjek adalah sensor, predikat adalah verba mental, objek sekaligus keterangan adalah fenomena. Selanjutnya adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan sesuatu objek sesuai dengan apa saja yang ditangkap oleh panca indera manusia. Kalimat ini bisa juga menggunakan kata adalah atau merupakan. Contohnya, adik baru saja membeli kucing berbulu lembut berwarna kuning keemasan. Objek yang dijelaskan di sini adalah kucing yang baru saja dibeli oleh adik. Berbulu lembut dapat ditangkap oleh panca indera tangan. Berwarna kuning keemasan dapat ditangkap oleh panca indera mata. Begitu juga dengan contoh yang lain, apa yang dijelaskan di sana dapat ditangkap oleh panca indera manusia seperti mata, telinga, hidung, lidah, tangan, atau kulit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang pertama, kalimat imperatif intransitif. Kalimat ini terbentuk dari kalimat deklaratif, contohnya keluar atau diam kamu. Yang kedua adalah kalimat imperatif transitif. Kalimat ini terbentuk dari predikat kata kerja transitif. Contohnya, ubahlah kebiasaan burukmu. Ubah adalah kata kerja transitif. Begitu juga dengan contoh berilah adikmu hadiah. Beri adalah kata kerja transitif. Yang ketiga adalah kalimat imperatif halus. Kalimat ini menggunakan kata-kata halus seperti tolong atau cobalah. Misalnya, tolong matikan keran air. Atau juga tolong cobalah masakan buatanku, atau tolong coba masakan buatanku, atau cobalah masakan buatanku. Yang keempat adalah kalimat imperatif permintaan. Kalimat ini biasanya menggunakan kata minta atau mohon. Contohnya, mohon bantuannya atau mintalah izin orang tuamu. Selanjutnya adalah kalimat imperatif harapan. Kalimat imperatif harapan menggunakan kata ajakan atau harapan. Contohnya,
ayo, mari, silahkan, atau hendaknya. Seperti contoh yang sudah tertulis di sana. Yang keenam adalah kalimat imperatif larangan. Kalimat ini mengandung kata larangan, contohnya seperti jangan. Contohnya, jangan lupa menutup pintu, atau jangan menangis. Yang terakhir adalah kalimat imperatif pembiaran. Kalimat ini berbeda dengan kalimat larangan karena kalimat ini membiarkan sesuatu tanpa dilarang. Contohnya, biarkan dia menangis atau biarlah semua terjadi. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama, kalimat meminta pengakuan. Kalimat ini biasa menggunakan kata apakah. Kalimat ini terdiri dari pilihan atau penawaran. Contohnya, apakah kamu mau pergi? Atau apakah ayahmu seorang polisi? Jawabannya hanya terdiri dari beberapa pilihan, tidak berupa penjelasan. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif yang meminta jawaban. Kalimat ini biasa menggunakan kata apa, siapa, di mana, atau kapan. Contohnya, siapa yang mencuri bukuku? Contoh yang kedua adalah, apa makanan favoritmu? Yang ketiga adalah kalimat interrogatif yang meminta alasan. Kalimat ini biasanya menggunakan kata mengapa atau kenapa. Jadi jawabannya berupa alasan yang penjelasan, tidak jawaban singkat seperti meminta pengakuan atau meminta jawaban. Contohnya, mengapa kamu pergi? Atau kenapa bajumu robek? Dan yang terakhir adalah kalimat interrogatif yang meminta pendapat. Biasanya menggunakan kata bagaimana. Kalimat ini juga jawabannya berupa penjelasan, tidak berupa jawaban singkat. Misalnya, bagaimana nilai rapotmu? Atau bagaimana keadaannya? Ya, seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.